kita undang, maka muliakan mereka. Dengan sebab mereka ada di tengah-tengah kita, kita ini dapat pertolongan. Tunsoruna bidu'afa ikum, kata Nabi, kalian ini dapat rezeki, dapat kemudahan, dapat anugerah. Terkadang Allah titipkan orang-orang lemah di antara kita. Masya Allah. Kalau kita tahu betul cara begini melihat orang, Bapak Ibu, kita melihat orang teh nggak bakalan berani benci, memandang rendah, hina saudara kita yang lebih rendah ketimbang kita penghasilan ekonominya. Tapi justru kita menganggap beliau-beliaulah yang menjadi wasilah kita mendapatkan surga. Beda gak cara kita mandang? Ngasihin piringnya, Pak sini makan dulu. Beda? Sama kita ngelihat nyari makan kan butuh. Beda gak Pak? Beda. Karena kita nganggap yang ada di sini adalah orang-orang soleh. Dengan sebab mereka kita akan mendapatkan surga. 3. Annahu yathqulu 'anit tha'ah. Orang yang sering kenyang biasanya berat buat taat. Karena dia nganggap dia udah cukup semuanya. 4. Idza sami'a kalamal hikmah la yajid lahu ridqah. Dia kalau dengerin kata hikmah enggak lembut hatinya, Pak. Sering merengkap. Orang sering kenyang enggak begitu. Orang kalau nggak pernah ngerasa susah hidupnya, bisa diajarin nggak? Orang dia nggak ngerti susah. Ngomong asal jeplak. Orang nggak pernah susah. Tapi kenapa kalau orang yang sering susah ngomongnya terjaga? Dia tahu kalau lagi di bawah sokan sensitif. Benar Bapak Ibu? Pernah di bawah nggak Pak? Pernah? Sampai sekarang. Sensitif betul ya? Sensitif Pak. Kadang orang ngomong apa kita tersinggung. Supaya apa? Belajar kita satu saat kalau kita di sini jangan asal ngomong. Kudu ramah sama orang. Orang lewat depan kita enggak kita tanya suka tersinggung Pak. Tentang ngomong orang susah lewatin orang kelihatan. Ada orang susah mana ini? Begitu nggak? Begitu nggak? Coba kalau ditanya, mana Pak Asep? Senang Pak. Alhamdulillah emang Pak Haji anu mah soleh. Dia mentok kudu orang kaya, orang susah kayak kita kayak ditanya. Nggak juga Bapak Ibu orang-orang yang miskin minta selalu. Enggak. Betul ya? Ini penyakit buat para pejabat, calon-calon pejabat dengerin nih. Rakyat kita nih Pak bukan celamitan. Nggak melulu ketemu kita pejabat pengen dikasih kopi, enggak juga. Cukup dianggap ada, bener ya? Kita dianggap ada nih karena kita butuh juga sama mereka. Sahabat pemilu kita datengin dia, giliran udah jadi romana lupa. Soalnya begitu nggak? Bukan orang sini. Karena nggak ada pejabatnya, betul ya? Ditolakin sama Alabama. Jangan dekat-dekat sini, bener Pak Haji ya? Masjid paling keren nih Pak. Pejabat yang datang kemari ditolak, kecuali jadi jamaah. Datang ke sini, sono duduk, sono depan jamaah, gitu. Tong kudu pengen sambutan, ribet. Cuman masjid ini yang bisa ngomong begitu, bener? Makanya nggak ada pejabat di Marina. Alhamdulillah. Kalaupun pejabat jadi jamaah dia. Pejabat paling tinggi, betul ya? Iya, paling keren. Masya Allah, kan keren begitu, bener? Datang kemari, ayo ngaji sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering kenyang, sokan susah dengerin nasihat. 5. Annahu idza takallama bil mau'izati wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nas. Orang yang biasa kenyang Pak, kalau dia bicara, dia ngomong entah hikmah ataupun pelajaran enggak didengerin orang. Ayo hidup sederhana, lupa dia enggak sederhana.
mewah semuanya, tasnya aja mereknya mahal, Chanel, Gucci, apalagi tuh. Iya. Tapi saya nggak lihat di sini, alhamdulillah tawadu semua ibu-ibunya. Emang ora. Tas ngapain sampai jutaan ibu? Kamu ngapain? Hah? Tas mayang penting gede. Udah. Bener? Bener? Datangnya ke sini subuh Sabtu sama subuh Ahad, kelar udah. Tas Chanel biar kata miliaran, paling muat 2 biji. Bungkusan bener ya? Lah kalau yang gede tuh coba, alhamdulillah lauk sisa gas semua pulang. Jangan kamu ngapain, bukan kagak boleh gitu ya, bukan enggak boleh. Tapi buat apa, kurang lebih begitu. Orang beriman bukan nanya boleh atau enggaknya doang Bapak Ibu, tapi kira-kira manfaat apa kagak ya gitu. Tas yang segitu mahal, bisa nggak tas yang biasa aja, selebihnya kita sedekahin? Lebih manfaat mana? Yang disedekahin. Betul ya? Iya. Kalau ditanya boleh, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ditanya manfaat, nah orang beriman nanya begitu. Terakhir, an-yahija fihil amrod. Banyak makan, perut yang sering kenyang biasanya sumber penyakit. Benar nggak kira-kira? Benar? Karena kata Nabi, nggak ada tempat yang jelek, syarrun wa min batni ada. Tempat yang paling jelek nih kata Nabi adalah perutnya manusia. Karena sumber-sumbernya di situ, Pak. Kalau orang diisi dengan sesuatu yang haram, maka udah pasti doanya kita nggak diijabah. Fannaru aula bihi, bahkan neraka lebih utama, lebih bagus buat dia. Masya Allah. Dikasih yang semua halal, banyak juga madharatnya sampai 6. Salah satunya bisa mendatangkan penyakit. Benar nggak sih? Hah? Benar ya? Iya. Gula dari mana? Makan. Kolesterol, makanan. Asam urat, ada semua sama kita. Alhamdulillah. Betul Pak? Iya. Istighfar. Melihat rendang istighfar, melihat daging kambing istighfar. Istighfar semua udah, betul ya? Astagfirullah ya Allah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Istighfar doang. Makanya alhamdulillah di sini, betul Pak ya? Di sini mah semuanya serba komplit ya. Tahu dia porsinya, makanya porsi nasinya dikit di sini, betul Pak? Betul? Iya. Lauknya dikit, apanya dikit, takut pada kuman, itu maksudnya. Padahal biar kebagian semua. Jangan baper ya, kalau DKM ini tambahin dah kalau begitu. MBG, betul ya? MBG jam 6 lewat. Lanjut. Lanjut. Oh, lanjut. Yang keberapa nih Pak? Bu? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, celah setan masuk ke tubuh kita, ke hati kita, hubbut tazayyuni bil asasi wasyami waddar. Seneng banget menghias diri, menghias rumah. Ya, celah setan masuk ke kita lagi, hubbut tazayyun. Kita seneng banget berhias. Hias apa aja? Entah dari tampilan kita ataupun tampilan rumah kita. Karena orang kalau misalkan rumahnya bagus, jadi ujian nggak kira-kira? Jadi ujian nggak? Oh, berdiri mulu depan rumah. Oh, rumah kita paling tinggi di TWI, paling keren udah ini. Padahal sama-sama keban. Banjir nggak di mana? Ya udah, nggak keren-kerennya, betul ya? Lo masih di TWI. Kalau mau keren sono, betul? Geser lo kemana? Grand Wis. Dari awalnya emang udah mahal, lah dimari. Itu dia berkredit, pakai sombong.
betul ya? Bukan kagak boleh, Bapak Ibu sekali lagi, yang kagak boleh kalau hati kita suka bergeser dengan tampilan biasanya jadi ujian. Pakai segala rupa, misalkan dari mulai jilbabnya, pakaiannya seragam semuanya, mahal semuanya, perhiasan dipakai, nggak ada yang negor bisa, jengkel nggak? Nggak ada yang lirik gitu, bagaimana orang? Coba Bu, ya. Udah capek banget kita berdandan, orang ada yang ngomentarin bisa, jengkel dewek-dewek. Nah sampai yang nyuruh, betul ya? Iya, orang sini mau udah biasa ngeliat begituan, makanya nggak pada dipakai. Padahal emang enggak. Kirain ahli ilmu semua di sini mah nggak ada yang pakai begituan, bener ya? Ya kalau gelang sampai selengan Pak, bagaimana coba? Kan pengen kelihatan, ibu sehat. Nanya sehat ngapain tangan begini? Betul Bu? Bukan orang sini tapi alhamdulillah seneng banget Pak berhias ya, karena orang kalau udah berhias apalagi bermodal hiasannya pengen dapat pujian. Orang paling capek pokoknya pengen dapat pujian manusia, paling capek. Pakaian yang manfaat, yang mahal, yang murah, apa yang biasa aja? Yang murah pasti, yang 100.000 3. Udah gitu nyengkau lagi setiap hari 2.000. Betul? Betul? Sok enggak yang baju hikmat 1 juta kapan dipakainya? Lebaran doang. Coba kalau saban hari pakai apa Bu? Berapa duit harganya? Betul kan? 2.000 sehari, bener? Sama orang Tasik. Dilunasin kagak mau dia Pak. Iya, lah istri kita sama juga Bu. Ya, termasuk nasabahnya dia, betul. Saya tahu makanya ribet banget sih 2.000 tiap hari, kagak mau dilunasin Abi. Pokoknya begitu aturannya. Oh betul. Saya baru tahu juga ada pedagang yang pengen dihutang, gitu ya. Iya, 100.000. Ketimbang baju hikmat yang sampai 1 juta, makanya setahun sekali. Manfaat mana? Ayo. Coba kalau kita 1 juta nggak beli hikmat, beli yang 100.000, kita jadi agen daster tuh. Ya, kita bisa yang kawin juga di STW ini. Alhamdulillah. Jadi bukan nggak boleh ya. Kalau bahasa Nabi itu tampilan yang ada dalam kita, apapun bentuknya, kalau bisa ketika dilihat oleh manusia, kemudian manusia mengingat Allah, itu yang keren. Melihat kita, subhanallah, masya Allah ya, ya Mas Soleh, tawadu, melihat rumah kita, masya Allah, luar biasa banget ya, rezekinya berkah. Bukan cuma banyak, tapi juga dermawan. Betul? Saya pernah Pak, di kampung saya dulu ada orang kaya luar biasa. Kalau kita dapat undangan biasanya gimana cara orang undang? Pakai amplop kan? Pakai surat undangan, benar? Benar? Dia mah kagak. Pakai mobil pick up, pakai sound system, keliling kampung. Besok anak saya mau nikah, mohon maaf kepada saudara sedulur semuanya saya undang, tapi saya nggak bisa datengin satu persatu rumahnya. Jangan malu, datang aja ke rumah. Tahun 90-an Pak, yang hajatan pakai Coca-Cola baru dia. Betul ya? Iya. Ngundangnya nggak kaleng-kaleng ke Haji Zainuddin MZ. Satu lapangan Ganesha penuh gitu di kampung saya, terkenal betul, diumumin pas di panggung. Bapak Ibu hapunten, kalau misalkan nanti sadulur ada yang barangkali kurang beras, nanti di depan rumah saya ada termos tuh, silahkan ambil. Istri saya nggak kemana-mana di rumah baik. Kalau emang nanti butuh juga buat lauk-lauknya, ke belakang rumah saya istri saya ada. Pernah dengar nggak orang kaya ngomong gitu? Hah? Belum ada?
Pak Haji Marjuki suruh berdiri. Betul ya? Baru tuh. Makanya di kampung saya dulu bapak ibu nenek-nenek moyang kita cuma pesen gini. Lu kalau jadi orang kaya kayak Haji Anu. Begitu doang contohnya. Nggak ribet. Karena nyata itu, betul kan? Di depan rumahnya ada termos kosmos, saya tahu banget warnanya abu-abu. Ya, itu setiap orang boleh ngambil di situ, sampah pun nggak pernah dilihat, nggak pernah dicek, nggak pernah dilihat KTP-nya, kakaknya, enggak. Yang penting datang ambil, silahkan. Pengen dapat dia lauknya ke belakang ketemu istrinya. Almarhumah Ibu Anda bilang gitu ya, masya Allah. Tuh. Kalau begitu keren kan? Keren kan? Keren. Kalau orang lewat rumahnya aja itu ngedoain sampai sekarang, Pak. Pernah hidup orang kaya segitu hebat. Bandanya sampai sekarang kagak habis, Pak. Ya, berkah luar biasa. Dilanjutkan sama anak-anaknya. Amin ya Rabbal. Kita mudah-mudahan begitu semua. Amin. Amin. Tapi kira-kira kalau ada yang begitu senang nggak kita? Senang. Tong kudu beli beras berarti. Betul ya? Wah, tong kudu beli beras ini. Tapi hebatnya emang orang dulu mau keren-keren juga. Jarang juga saya lihat yang ngambilin beras saban hari. Padahal nggak ditungguin, pokoknya dilihat kalau kosong diisiin, udah gitu doang. Kita ngambil sekarung aja nggak tahu dia, enggak. Tapi orang dulu emang punya kemuliaan dirinya, kalau emang cukup 1 liter dia ngambilnya. Coba kalau sekarang taruh di situ, nggak diawasin, ayo, kosmosnya hilang. Betul ya? Duh, gila. Orang zaman sekarang online ya, masya Allah. Betul. Orang kaya daripada pakai SKTM. Bener? Iya. Nauzubillah cuma nauzubillah. Jadi salah satu celah setan masuk ke dalam hati kita, senang banget kita berhias, bukan kagak boleh, tapi terkadang menjadi ujian buat kita. Mudah-mudahan baru 4 ini, masih ada yang lain, lanjutin bulan depan insya Allah. Orang sini mah ngaji, betul ya, masih lanjut terus ini sampai jam 8 jadi, betul. Yang penting amunisinya ntar ada, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sedikit penuh manfaat. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mendapatkannya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah buat kita semuanya. Berkah umur kita, diberikan usia panjang dalam taat. Berkah keluarga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Berkah anak keturunan kita, anak cucu mantu yang soleh dan solehah. Berkah usaha dan rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.